Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kifayah Astuti sebagai salah satu dosen mata kuliah Matematika 3 di Fakultas Teknik Sipil atau Matematika Optimasi di Fakultas Teknik Industri Universitas Borobudur Jakarta. Baik, pada minggu pertama akan Ibu bahas mengenai definisi fungsi dengan berubah bebas 2. Secara umum didefinisikan contohnya Z sama dengan F kurung buka X, Y, di mana X dan Y itu variabel bebas. Akumulasinya menentukan nilai titik Z. Jadi Z itu variabel terikat. Nanti nilai Z tergantung dari akumulasi pasangan terurut nilai X, Y jika disubstitusikan ke persamaan akan ketemu nilai Z sehingga akan ketemu koordinat titik dalam ruang 3 XI, YI, dan ZI yang sesuai dengan nilai XI dan YI. Sehingga akan diperoleh benda dalam ruang dimensi 3. Baik, definisinya. Fungsi Z sama dengan F kurung buka X, Y adalah fungsi merupakan himpunan pasangan terurut titik-titik XI, YI dalam daerah siku 4 di bidang XOY. Bidang XOY itu nilainya Z sama dengan 0. Atau di dalam daerah domain itu disebut dengan daerah definisi. Daerah definisi itu pada saat Z sama dengan 0 merupakan himpunan pasangan titik-titik XI, YI yang memenuhi persamaan fungsi Z sama dengan F kurung buka X, Y. Jadi daerah definisi himpunan pasangan ini menentukan nilai Z yang akan merupakan membentuk suatu benda. Sehingga nanti nilai Z itu akan menghasilkan suatu nilai Z ini harus real yang merupakan daerah jelajah atau daerah hasil. Sehingga diperoleh titik-titik yaitu nilai pasangan titik X, Y jika disubstitusikan persamaannya akan ketemu nilai ZI, ketemu titik ini yang akan membentuk benda dalam ruang 3 di mana nilai Z ini diperoleh dari akumulasi perhitungan nilai titik-titik X, Y, yang disubstitusikan ke persamaan fungsinya. Dari definisi Z sama dengan F, Y, atau daerah domain itu terletak pada bidang XOY atau pada saat nilai Z-nya 0. Coba ini perhatikan syarat daerah domain itu nilai Z sama dengan 0. Yang dapat diartikan sebagai syarat untuk menentukan daerah definisi yang merupakan himpunan pasangan terurut akan diperoleh nanti daerah definisi itu merupakan pasangan XI, YI yang memenuhi persamaan fungsinya. Syarat untuk menentukan batas daerah definisi karena himpunan pasangan terurut itu titik-titik XI, YI harus menghasilkan nilai Z bilangan real, di mana arti dari real, bilangan real adalah merupakan perhitungan di dalam akar harus positif. D itu daerah definisi. Di dalam akar harus lebih besar sama 0. Sama 0 boleh, asalkan tidak negatif. Karena jika D itu negatif, kurang dari 0, maka perhitungan dalam akar negatif itu hasilnya imajiner atau khayal. Nggak mungkin, padahal ZI hasilnya harus real. Jadi nilai Z ini harus real, sedangkan R adalah himpunan nilai-nilai ZI yang merupakan hasil akumulasi perhitungan nilai pasangan terurut X, Y yang nanti disebut dengan daerah jelajah. Untuk menggambar benda dalam ruang 3 itu harus perlu bantuan, harus Anda mengetahui mengenai bentuk-bentuk standar. Bentuk-bentuk standar dalam ruang 3. 1, Romawi 1, kita akan bagaimana menentukan bentuk standar dalam ruang 2. Ruang 2 itu ada sumbu X dan sumbu Y. Bentuk standar pertama yaitu persamaan garis. Persamaan garis secara umum bentuk standarnya itu X dibagi A ditambah Y dibagi B sama dengan 1 ruas, karena harus 1.
Ini bentuk standar persamaan garis. Artinya apa kalau persamaan seperti ini? Ini menunjukkan bahwa nanti garis memotong sumbu X pada sama dengan A dan memotong sumbu Y pada sama dengan B. Nah, sehingga gambarnya nanti kalau sumbu pada ruang 2, sumbu X, ini jaraknya X-nya A, jarak Y-nya B, maka garisnya seperti ini. Contohnya, ya, gambarkan garis Y sama dengan 3X plus 12. Ini koefisien dari 3, namanya arah garis. Kalau plus 3, nanti garis miring ke atas. Untuk X makin besar. Kalau koefisien negatif, nanti garis akan turun ke bawah. Nah, persamaan garis ini dibawa ke dalam bentuk standarnya, di mana ruas kanan harus 1. Maka di sini Y sama dengan 3X dipindah ruas kiri, jadi Y min 3X sama dengan 12. Agar ruas kanan 1, maka setiap sukunya dibagi 12. Sehingga persamaannya menjadi bentuk persamaan bentuk standar, yaitu Y dibagi 12 ditambah, di sini kan dibagi 12. Tadinya kan min 3X, maka 12 dibagi min 3. Ini syaratnya bentuk umumnya persamaan harus positif. Jadi nanti dibagi min 3 ini, 12 dibagi min 3, maka diperoleh X-nya min 4. Nah, ini bentuk standarnya. Artinya apa? Nanti garisnya memotong sumbu pada min 4 dan Y-nya ketika 12. Nah, ini persamaan garisnya set ke atas, persamaan garisnya miring ke atas ya. Selanjutnya bentuk standar persamaan lingkaran dalam ruang 2. Ini bentuknya tidak ibu kotakin, yaitu ruas kanan harus 1 bentuk standar. X kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi A kuadrat sama dengan 1. Ini artinya apa? Karena ini kuadrat, nanti bendanya lingkaran ini. Benda lingkaran akan memotong sumbu X ketika akar A kuadrat jadi plus minus A. Dan memotong sumbu Y akar A kuadrat juga plus minus A. Nah, nanti gambarnya jelas, jadi memotong sumbu X plus minus A dan maka gambarnya adalah lingkaran. Sekarang bentuk standar persamaan elip dalam ruang 2. Persamaannya, kalau persamaan lingkaran tadi dibagi A kuadrat semuanya, tapi ini beda. Yang X kuadrat dibagi A kuadrat, sedangkan Y-nya dibagi sama dengan 1. Ini artinya apa? Secara analog nanti elip memotong sumbu X pada akar atau plus minus A dan memotong sumbu Y plus minus B. Jadi jaraknya B ini gambarnya berupa elip. Ini pusatnya 0,0. Contoh, nah, gambarkan elip persamaannya 9Y X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 36. Maka ini harus dibawa ke dalam bentuk standar. Ruas kanan harus 1, maka dibagi 6 masing-masing sukunya. Maka bentuk standarnya menjadi X dibagi 4 ditambah Y dibagi 9. Artinya nanti kurvanya memotong sumbu plus minus 2 dan memotong di plus minus 3. Maka gambarnya berupa elip, ini memotong sumbu X plus minus 2, memotong sumbu pada plus 3. Ini gambar elipnya begini. Selanjutnya kita akan menginjak ke bentuk-bentuk standar dalam ruang 3. Bentuk standar pertama yaitu persamaan bola dengan pusat O 0,0,0 dengan jari-jari di dalam ruang 3, jari-jari dan contoh R. Bentuk standarnya begini. Ruas kanan harus 1. X kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Z kuadrat dibagi A kuadrat sama dengan 1. Semuanya dibagi A kuadrat. Artinya persamaan bola di sini pusatnya 0,0,0, masing-masing akan memotong sumbu X akar A kuadrat atau plus minus A, memotong sumbu Y plus minus A juga dan memotong sumbu Y plus minus A juga. Contoh, gambarkan persamaan bola X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 25, maka ruas kanan harus 1 dibagi 25 setiap sukunya, maka menjadi X kuadrat dibagi 25 ditambah Y kuadrat dibagi 25 dan ditambah Z kuadrat dibagi 25 sama dengan 1. Artinya nanti memotong sumbu X plus minus 5, di sini plus minus 5, memotong sumbu Y min 5 dan plus 5, memotong sumbu Y dan plus 5 dan min 3. Kita gambarnya persamaan bola pusatnya O 0,0. Jika persamaan bola dinyatakan seperti ini, yaitu X min A kuadrat dibagi P kuadrat ditambah dalam kurung Y min B kuadrat dibagi P kuadrat ditambah Z dikurang C dalam kuadrat dibagi P kuadrat, ruas kanan 1. Ini
X min A, Y min itu menunjukkan bahwa bola pusatnya bukan di 0,0, pusatnya di A, B, C. Dengan jari-jari adalah P. Nanti memotongnya sumbunya itu plus minus di sini. P plus minus P, jari-jari bola. Nah, bagaimana kalau soalnya X plus A? Maka pusatnya pada titik min A, B, C. Kalau min semuanya pusatnya justru di titik A, B, C dengan jari-jari R. Jika persamaan bola yang kita pelajari pada matematika 2B dinyatakan dalam seperti ini, E kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ditambah AX, ditambah BY, tambah CY, dan plus D konstanta sama dengan 0. Ini persamaan umum bola. Ini rumusnya, pusat bolanya terletak di mana? Rumusnya M, namakan M, min setengah A, min setengah B, min setengah C. Ini dulu pernah kita pelajari. Dan rumus jari-jarinya adalah akar seperempat A kuadrat ditambah seperempat, ini seperempat ya, seperempat bukan seperempat B kuadrat, ditambah seperempat C kuadrat dikurangi D, ini bukan setengah, ini seperempat. Bentuk standar persamaan episode pusat 0,0, yaitu kalau persamaan bola dibagi A semuanya. Untuk variabel X dibagi A kuadrat, variabel B dibagi B kuadrat, variabel C dibagi C kuadrat. Artinya benda elipsoide nanti akan memotong sumbu X di plus minus A, memotong sumbu Y di plus minus B, dan memotong sumbu Z pada plus minus C. Sekarang contoh, gambarkan benda elipsoide dalam ruang 3. 4 X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 9 Z kuadrat sama dengan 36. Maka harus dibawa ke dalam bentuk standar elipsoide dibagi 36 karena ruas kan harus 1. Maka persamaannya menjadi E kuadrat 36 dibagi 4. Y kuadrat 36 dibagi 6 dibagi 1 nih ya. Ditambah Z kuadrat dibagi tapi dibagi 9 sama dengan 1. Maka hasilnya E kuadrat dibagi 3 kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi 6 kuadrat ditambah Z kuadrat bagi 2 kuadrat. Artinya nanti elipsoide pusatnya di 0,0,0 memotong sumbu X pada saat plus minus 3, memotong sumbu Y di plus minus 6, dan memotong sumbu Z plus minus 2. Sehingga gambarnya seperti ini, memotong sumbu X di sini plus 3 dan min 3, memotong sumbu Y min 3 dan 6, dan memotong sumbu Z 2 dan min 2. Gambarnya seperti ini elipsoide. Sekarang untuk standar persamaan bidang dalam ruang 3 bagaimana? Nah, kalau persamaan bidang itu linier. X dibagi A ditambah Y dibagi B ditambah Z dibagi sama dengan 1. Ini persamaan standarnya. Persamaan standar seperti ini artinya apa? Nanti bidangnya memotong sumbu X ketika sama dengan X sama dengan A, dan bidangnya memotong sumbu Y ketika Y sama dengan B, dan memotong sumbu Z ketika sama dengan C. Contohnya nih. Dan ini pada saat X A di sini, Y-nya di sini, gambarnya ini motong gambarnya Z. Ini persamaan bidang. Persamaan bidang standar. Contoh soal. Gambarkan benda dalam oktan pertama tetahedron. Artinya, oktan pertama itu ketika nilai X-nya positif, Y-nya juga positif, Z-nya positif, itu artinya oktan pertama. Jadi nilai X negatif tidak diabaikan. Tetra 4, tetrahedron yaitu benda yang dibaca oleh 4 bidang, yaitu bidang-bidang koordinat dan bidang itu sendiri, yaitu bidang 2X ditambah 4Y ditambah 6 sama dengan 24. Jawab, benda oktan pertama artinya syaratnya X-nya positif, Y-nya positif, dan Z-nya positif. Benda dibatasi 4 bidang, yaitu pada saat X-nya 0 artinya pada saat bidang YOZ. Kemudian pada saat Y0 artinya bidang XOZ, dan pada saat nilai Z0 itu terletak pada bidang XOY. Nah, ini gambarnya sudah jelas di sini ya. Kemudian pada bidang yang keempat, 2X ditambah 4Y ditambah 6Z sama dengan 24 dibawa ke dalam bentuk standarnya, berarti dibagi 24 setiap sukunya, maka hasilnya X dibagi 12 ditambah Y dibagi 6 ditambah Z dibagi sama dengan 1. Artinya apa? Nanti bidang yang keempat, memotong sumbu X pada saat 12, memotong sumbu Y pada saat 6, dan memotong sumbu Z pada saat 4. Nah, sehingga gambarnya di sini pada saat Z-nya 0 itu ini. Ini dari definisinya diarsir.
Kemudian pada saat Y0 itu ini. Pada saat X-nya 0 itu ini. Nah, bidang yang keempat, memotong sumbu X pada 12. Di sini memotong sumbu ini 6. Z pada saat 4. Maka garis ini. Bidang ini benda tetrahedronnya. Yang diarti adalah daerah definisi. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Gambarkan permukaan benda yang dibatasi oleh fungsi persamaan 48 min Z sama dengan 12Y kuadrat ditambah 3Y kuadrat. Jawab. Jadi ini bisa jadi kalau Z dipindah ruas kanan, Z sama dengan 48 min 12Y kuadrat min 3. Boleh. Tapi dinyatakan sini boleh. Artinya di sini X dan Y variabel bebas, sedangkan nilai Z adalah variabel terikat. Jawab. Pada saat nilai Z sama dengan 0, pada saat itu artinya kita menentukan dari definisi. Maka persamaannya menjadi apa? Z dimasukin 0. Nah, Z 0, maka persamaannya ternyata kalau ini dipindah ruas kiri, ini menjadi 12Y kuadrat ditambah 3Y kuadrat itu sama 48. Ini daerah definisi berupa apa? Daerah definisi. Jadi ini kalau dibagi 48, ruas kanan menjadi 1. Ya, jadi X kuadrat 48 bagi 12 ditambah Y kuadrat dibagi 48 bagi 3 sama dengan 1. Maka hasilnya yaitu X kuadrat bagi 4 ditambah Y tambah 16. Ini ternyata kalau digambar elips. Jadi daerah definisi berupa elips. Maka pada saat ini Z 0 yaitu berupa elips akan memotong sumbu X di plus minus 2 dan memotong sumbu Y di plus minus 4. Kemudian ini daerah kemudian dipilih sembarang pasangan terus titik-titik pada daerah definisi. Misalkan boleh titik 0,0 yaitu X0 disebutkan persamaan fungsi tersebut. Atau titik yang lain. Misalkan ketika titik pada daerah definisi kan elips. Pada titik 2,0 boleh. Duanya X-nya diganti 2, Y-nya 0. Akan ketemu nilai Z-nya ternyata 0 juga. Nah, di sini sehingga diperoleh ketika dipilih titik 0,0 ketemu ternyata Z-nya 48. Sehingga dapat digambarkan benda berupa parabolit elips dengan puncak 48. Nah, ini coba tadi pada saat titiknya 0,-4 itu hasilnya Z-nya 0. Ketika 0,4 ya hasilnya. Ketika 0,4 maka hasilnya adalah paraboloid. Ini daerah definisi. Contoh soal ketiga, diketahui fungsi dengan berubah bebas X dan Y sebagai berikut. Biasanya pakai Z sama dengan sepertiga X akar. Ini Ibu saya ambil contoh soal lain. Z ini bukan Z tapi F kurung buka X, Y. Ini F X, Y ini variabel terikat. X dan Y variabel bebas. Ini fungsinya sama, F-nya itu sama dengan sumbu tegak, nanti sumbu Z. Nah, jadi ini saya ganti dalam contoh bentuk. Biasanya Z ini saya namakan F, X, Y. Kenapa? Karena nilainya Z sama dengan F, X, Y. Jadi ini saya namakan F boleh. Pertanyaan, tentukan daerah definisi yang memenuhi persamaan fungsi F tersebut. Jadi daerah definisi di mana? B, tentukan daerah jelajah R yang memenuhi persamaan fungsi tersebut. Jadi daerah jelajahnya berkisar berapa sampai berapa. Kalau sudah daerah definisinya jelas, daerah jelajahnya jelas pasti gambarnya gampang. Kemudian yang C, gambarkan benda dalam ruang 3 fungsi tersebut. D, hitunglah diferensial parsial atau diferensial bagian ke variabel X dengan simbol diferensial parsial itu F indeks X atau del F per del X, di mana variabelnya dianggap konstan. Ini namanya kalau fungsi dengan berubah bebas lebih dari 1, maka diferensialnya namanya parsial. Parsial kemana? Ke variabel salah yang diminta X. Dan ketentuan variabel yang lain dianggap konstan, dianggap kayak tidak ada, dianggap konstan tak biasa. Dan yang kedua, hitunglah diferensial parsial fungsi variabel tersebut ke variabel Y dengan simbol F indeks Y atau del F per del Y. Di mana nanti kalau diferensial parsial Y, X-nya dianggap konstan. Kita jawab. Yang A, untuk menentukan daerah definisi D, yaitu merupakan himpunan semua pasangan terurut titik-titik X, Y, Y, yang menghasilkan nilai F, X, Y, dan Y harus real, yang memenuhi persamaan fungsi. Harus real, agar nilai real tidak khayal,
maka persamaan dalam akar harus lebih besar sama dengan 0 atau positif. Sehingga untuk menentukan daerah definisi D, syaratnya dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Bagaimana kalau 0? Boleh. Karena akar 0, 0 hasilnya 0. Kalau ini negatif, maka F-nya khayal tidak ada hasilnya. Syaratnya harus lebih besar sama 0. Jadi jawabannya dari definisi syaratnya dalam akar ini lebih besar 0. Untuk memudahkan perhitungan diambil batas sama dengan 0. Jadi ini diambil sama dengan 0. Nah, boleh untuk memudahkan perhitungan. Maka di sini negatif pindah ruas kanan, maka ketemu ini menjadi persamaan elips. 9 I kuadrat tambah 4 I kuadrat sama dengan 36. Di bawah kubus standar hasilnya elips. Dibagi 36 masing-masing hasilnya elips. Persamaan standarnya elips. Jadi daerah definisi berupa elips. Daerah definisi pusatnya 0,0, memotong sumbu X di plus minus 2, memotong sumbu Y plus minus 3. Daerah definisi D, fungsi tersebut ini berupa elips. Elips. Ini himpunan pasangan titik ini menentukan benda. Anda ngambil jangan di luar titik itu. Kalau titik 2,0 masukkan persamaan ketemu titik Z-nya berapa. Diambil 0,3 dimasukkan persamaan ketemu nilai Z-nya berapa. Untuk menentukan daerah jelajah real, maka diambil beberapa titik di dalam daerah definisi disebutkan persamaan fungsinya. Misalkan dipilih titik dalam daerah definisi 2,0, substitusikan. Oh nilainya hasilnya 0, maka peroleh titik 2,00. Dipilih titik yang lain 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. Oh ternyata hasilnya F-nya 0, maka titiknya 0,3,0 kan hasilnya itu 0. Sekarang saya ambil titik 0,0, titik yang tengah. Ternyata hasilnya akar tinggal 6 dibagi 3, 2. Sehingga ketika 0,0 hasilnya 2. Sehingga secara keseluruhan daerah jelajahnya dapat diraba yaitu antara 0 dan 2. Maka dengan daerah definisi sudah jelas, daerah jelas sudah, maka bisa digambarkan merupakan setengah elipsoide. Ini daerah definisi, tingginya 2, ini daerah elipsoide, ini gambarnya seperti itu. Kemudian untuk menghitung diferensial parsial ke X, Fx atau simbolnya del F dx menggunakan rumus. Jadi dalam akar itu saya akar namanya U. Fx, Y sama dengan sepertiga akar U. Akar itu U pangkat setengah. Nah ini rumus umumnya. Mau diferensial parsial ke X, ini rumusnya sepertiga tetap, U setengah dikurang 1 kali U-nya ini del U per turunkan parsial ke X, Y-nya konstan. Nah baik kita teruskan. Jadi sepertiga U setengah kurang 1 kali del U per dx. Jadi ini dalam kurungnya itu 36 diferen ke 0 kan konstanta itu. Ke X ya 0. Ini tadi 9 X kuadrat diturunkan ke X kuadrat jadi 2X. Nah, min 4 Y kuadrat itu Y dianggap konstan sama dengan 36, maka 4 Y kuadrat diturunkan ke parsial ke X hasilnya 0 juga. Sehingga hasilnya ini min 18, ini dicoret jadi min 6. Ini pangkat minus setengah jadi bawah dari akar. Ini hasilnya diferensial parsial ke X. Secara analog untuk menghitung diferensial parsial ke Y, F indeks Y atau del F per del Y, maka rumusnya sama seperti U setengah kurang 1. Bedanya dikalikan U ini turunan parsial ke Y, X-nya konstan. Jadi ini sama sepertiga U setengah kurang 1 jadi pangkat minus setengah. U-nya itu 36 turunkan parsial ke Y, 36 itu konstan, 0. X-nya jadi 9 Y kuadrat itu dianggap konstan, turunkan ke Y ya 0. 4 Y kuadrat jadi hasilnya 2Y. Maka hasilnya min 8Y. Ini pangkat minus setengah jadi bawah. Nah, itu hasilnya diferensial parsial ke Y. Demikian yang bisa Ibu berikan. Selamat belajar. Semoga dapat belajar. Merdeka belajar. Terima kasih.